Kembali bersama saya Yuda Sanjaya. Nah, setelah saya sudah ada perwakilan Indonesia, atau perwakilan wilayah atau perwakilan Indonesia Cirebon. Cirebon ada kita akan berbincang banyak hal kondisi pandemi khususnya dampaknya pada sektor ekonomi. Jadi bahkan kita sudah sehat. Alhamdulillah. Ini pada Ya, itulah. Kita ada di apa nih? Ini kebetulan kami menamakannya pojok transformasi karena kebetulan kami itu kan ada program budaya kerja, ada BI Digi, BI Digital, BI Inovasi, sama BI Prestasi. Nah inilah. Nah, kami sih ingin dengan di tempat ini nanti teman-teman bisa santai, rileks sambil memikirkan kira-kira apa sih yang ide-ide yang terkait dengan kegiatan-kegiatan budaya kerja. Itu sebenarnya supaya bisa rileks dan santai aja. Ini udah berapa lama? Baru jadi seminggu yang lalu. Jadi kita pernah. Nah, kemarin sudah ada Pak Sekda, kemarin ada rekan dari BPD. Ini mungkin yang ketiga. Tadi ada rekan dari Setnek. Tadi pagi, ini rekan. Ini kedatangan saya di sini memang nggak jauh-jauh dari kondisi secara nasional. Ya. Kita tahu juga kondisi ya. Dari Januari sampai Oktober. Ya, makasih. Intinya sih kalau kita pahami sejak akhir tahun yang lalu, akhir 2019 sebenarnya secara Jawa Barat sendiri mungkin ada sedikit penurunan dari 2018 ya. Itu sekitar 5,11 atau 14. Nah, secara wilayah di Ayu Majakuning itu rata-rata di atas 4 berapa secara di Ayu Majakuning. Tapi secara kabupaten kota bervariasi, ada yang 7, ada yang 6, ada yang sampai 4 gitu. Jadi itu beberapa variasi yang terjadi. Kondisinya saat itu memang ya lumayan baik lah, lumayan baik. Bulan Desember itu masih lumayan baik dan di Januari sudah mulai ada peningkatan juga di awal-awal. Tapi memang sejak kondisi COVID itu memang semuanya berubah. Sejak Maret, awal Maret itulah semuanya berubah karena ada proses misalnya PSBB atau apapun, sehingga banyak pembatasan aktivitas, banyak pembatasan mobilitas, sehingga itu mulai berubah. Dan itu memang terasa terjadi, memang dampaknya luar biasa, khususnya di bulan Maret misalnya di bulan pertama, yang kita prediksi mungkin secara nasional itu sekitar 4%-an. Ternyata di luar dugaan kita hanya 2,9 kalau salah, 2,9. Sedangkan Jawa Barat yang tadinya kita prediksi kita sekitar 4%-an itu turun lebih rendah daripada nasional, kita 2,7. Namun sayangnya memang kalau untuk kabupaten kota nggak ada keluar ya Mas ya, nggak dikeluarkan oleh BPS. Tapi itu indikasinya karena Jawa Barat nasional turun, Jawa Barat turun, ya mungkin kalau kabupaten kota pun plus minus tergantung struktur ekonominya seperti apa yang untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian di triwulan 2 itu benar-benar kalau triwulan pertama sebagian ada PSBB, sebagian tidak. Januari Februari masih aman. Tapi di bulan pertengahan Maret kan memang sudah PSBB. Dan itu ternyata dampaknya lumayan. Nah, triwulan 2 itu yang kita perkirakan memang titik dasar. Makanya di triwulan 2 2020 itu pertumbuhan ekonomi secara nasional juga drop, kita 5,3 kontraksi, terus Jawa Barat 5,98 kontraksi. Nah,
Kalau Jawa Barat juga turun, bahkan lebih dulu dari Jawa nasional. Nah, kita tinggal lihat kalau kabupaten kota itu kita tinggal lihat mungkin bisa dianalogkan dengan struktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi itu mana aja, lapangan usaha apa aja. Misalnya kalau di kota Cirebon itu yang pendukung pertama adalah perdagangan, kejaran. Terus kedua adalah transportasi perjalanan. Nah, kalau misalnya secara Jawa Barat perdagangan aja turun, kontraksi, otomatis secara kabupaten kota pun akan turun. Apalagi transportasi pergudangan, itu juga kontraksi, otomatis. Nah, dari situ akan analog kita bisa melihat sepertinya kondisi kota Cirebon misalnya seperti apa, itu bisa dianalog. Kalau saya tidak salah baca itu kan kebetulan memang terjadi inflasi ya. Lalu Oktober kemarin terjadi inflasi ya. Itu apakah itu menunjukkan ada perbedaan dari sisi ekonomi ya. atau ini murni hanya dipicu oleh itu kalau kami melihat, nah, saya teruskan yang ke triwulan 2 ya. Triwulan 3 kalau kita lihat kan memang ada sedikit perbaikan, tapi belum sampai pemulihan nih Mas. Kalau pemulihan kan kembali seperti awal. Nah, ya mulai kan PSBB-nya dikeluarkan, dihilangkan, masuk adaptasi kehidupan baru, dan situ mulai ada pembukaan. Dan memang betul ada perbaikan dari sisi pertumbuhan ekonominya, ada perbaikan dari sisi kontribusi lapangan usahanya, sehingga pada akhirnya kan di triwulan 3 yang baru rilis sekitar bulan Oktober kemarin itu pertumbuhan ekonomi untuk nasional memang masih kontraksi 3,4. Nah, terus Jawa Barat 4,08. Nah, lapangan usahanya sebagian ya sudah mulai menaik lah. Misalnya perdagangan mulai naik, terus mulai transportasi pergudangan juga mulai naik, tapi belum sampai ke itu. Yang positif dari triwulan 2 dan triwulan 3 adalah informasi dan komunikasi. Itu positif, masih terus tumbuh. Pertanian tumbuh, tapi ya nggak tinggi amat. Ada pertumbuhannya. Terus pengadaan bahan air minum. Nah, itu juga sama pengolahan sampah plus kesehatan itu. Tapi kalau yang lain rata-rata triwulan 3 memang udah kontraksi, triwulan 2 kontraksi, triwulan 3 ada perbaikan, masih kontraksi tapi perbaikan. Nah, dari situ memang kalau kita melihat sisi inflasinya di bulan Juli, Agustus, September kita inflasi. Sebenarnya kalau konteks normal Juli Agustus biasanya ada inflasi. Nah, nanti baru Juli Agustus tetap deflasi, tapi yang September kalau nggak salah inflasi. Cuma ini deflasinya pun dalam 0,12, habis itu Agustus 0,23 kalau salah, terus September 0,25. Kalau kami melihatnya sih ini sebenarnya dapat dari kalau secara produksi secara komoditas barang pasokan aman, distribusi aman, cuman memang daya belinya yang melemah. Nah, terus yang di Oktober ini karena perbaikan yang terjadi, akhirnya sebenarnya ada peningkatan dari sisi daya beli. Secara komoditas, secara pasokan masih tetap stabil. Kalau tanda-tanda perbaikan itu apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Dari semua lapangan usaha itu rata-rata mengalami kenaikan, mengalami pertumbuhan. Hanya pertumbuhannya yang tadi yang sudah kontraksi dalam itu pertumbuhannya mungkin masih belum sampai ke positif. Tetapi tren kenaikannya ada. Kalau dari sisi misalnya kita lihat dari kuartal ke kuartal, triwulan ketiga, triwulan 2 ke ketiga itu udah pertumbuhannya. Kita selama pandemi kan selalu berbicara ya. Diharapkan bisa Betul. Kalau kontribusinya sendiri kan UKM di wilayah Cirebon kan dari bulan kalau kota kan tidak ada. Ya. Kalau kontribusi UKM sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Cirebon, saya harus cerita secara nasional. Kenapa UKM itu menjadi salah satu sentra.
sekitar 64 juta kalau tidak salah UMKM itu ada di kita, di nasional. Dan itu kontribusinya kepada PDRB sangat luar biasa. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap PDRB ya, pertumbuhan ekonomi, terus terkait tenaga kerja ya, terkait ekspor ya. Bahkan hampir 99% itu UMKM yang skala menengah, kecil menengah. Yang besar itu sebenarnya hanya berapa persen, nggak besar gitu. Perusahaan-perusahaan besar tidak besar, nggak banyak, paling 0,1, 0,2. Dengan melihat itu, makanya kita harus concern dengan UMKM. Karena UMKM itu kan benar-benar jumlahnya luar biasa. Dia sumbangsinya kepada perekonomian sangat luar biasa. Dan itulah makanya kenapa UMKM menjadi salah satu kondisi yang sekarang ini menjadi salah satu prioritas untuk penyelesaian. Dan itu juga tidak lepas dari kabupaten kota juga. Kabupaten kota, kalau misalnya contoh kota Cirebon. Kota Cirebon itu UMKM perdagangan, tapi perdagangan yang rata-rata UMKM yang bergerak. UMKM terkait dengan apa misalnya kuliner, terkait dengan aksesoris, terkait dengan apa istilahnya, terkait dengan oleh-oleh atau apapun. Nah, itu semuanya dan ternyata bergerak adalah UMKM. Nah, makanya kenapa kita harus concern itu? Satu, yaitu tadi jumlahnya UMKM itu memang luar biasa dan penyumbang tenaga kerja yang luar biasa bagi perekonomian. Termasuk saya yakin kan di kota Cirebon pun UMKM jadi salah satu. Sama, hampir sama. Ada yang up, ada yang down. Kami pun ada beberapa wirausaha binaan Indonesia itu kami selalu punya report kami mapping dari beberapa itu yang stay juga ada yang sudah down, tapi ada juga yang masih stabil, ada juga yang bisa naik. Nah itu yang terjadi khususnya mungkin di industri UMKM terkait dengan pariwisata, yang pendukung pariwisata itu memang salah satu yang terdampak. Terus terang, kalau kondisi normal mungkin kita sudah prediksi juga. Sekarang pun apalagi kondisi tidak normal. Jadi kami selalu dikatakan oleh pimpinan Bank Indonesia, memang dalam kondisi sekarang ini agak sulit untuk prediksi. Makanya kami nggak berani untuk mengatakan prediksi karena memang ini tergantung banyak hal, termasuk juga mungkin ditemukannya. Kalau saya melihatnya mengenai vaksin salah satu. Tapi satu tambahan lagi yang mungkin kita harus pahami bersama, dan kemarin juga ditekankan oleh gubernur kami bahwa supaya ini cepat kembali, supaya ini cepat pulih, dan keniscayaan kita meninggalkan digitalisasi. Oleh karena itu semua harus kita arahkan ke digitalisasi. Semua harus bergerak sama. Dari sisi ekonominya, keuangannya harus bergerak sama. Makanya dari kami Bank Indonesia, mungkin selama ini yang namanya UMKM digital itu masih dilihat sebelah mata selama ini. Tetapi pada waktu sekarang ini kita sudah tegaskan bahwa UMKM dengan digitalisasi UMKM itu nantinya adalah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di tahun 2004-2005 itu diharapkan nanti menjadi melesat. Itu yang kita akan coba lakukan terus. Nanti mungkin sudah disinggung di depan, tapi mungkin yang terdekat dari semua UMKM di Nanan BI, kondisinya mungkin yang bertumbuh berapa yang atau kondisi secara kalau kemarin kita hitung itu di kami itu sekitar 81-an kalau nggak salah. Itu yang sekarang masih aktif sekitar hampir 34%. Yang lain ada yang aktif, yang beberapa juga mulai itu. Tapi ya nggak apa-apa deh, memang kondisinya seperti ini, makanya kita harus bantu untuk mereka tetap bertahan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk sekarang kan pemerintah juga banyak membantu terkait dengan program penyelamatan ekonomi nasional. Itu kan semuanya salah satu concernnya adalah UMKM. Ada pinjaman kredit, ada subsidi bunga, ada yang lain, itu juga UMKM. Tapi kalau kondisi di kami
secara nasional sekitar 900-an kan saya nggak benar, nanti mungkin kita lihat datanya, tapi kalau secara di Cirebon kemarin ada beberapa gradasi, ada yang mulai tidak aktif, ada yang mulai passing out itu memang kita lepas, tapi yang aktif itu masih. Tapi selain itu, kira-kira UKM harus ngapain supaya tadi aktif? UKM saat ini memang ada bentuk modal, makanya kami juga mendorong buat UKM itu bisa memanfaatkan ekstra perbankan, termasuk yang menjamin perbankan. Tetapi lebih dari itu, kami juga mendorong semua entitas, semua institusi atau semua pemerintah daerah mulai melihat sisi konsumsinya. Makanya dengan dikeluarkannya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, sebenarnya kami berharap itu semuanya menetes sampai ke bawah. Menetes ke bawah, kan itu tujuannya kan UMKM, isinya memberdayakan UMKM. Dan kalau itu menetes ke bawah, misalnya dari Pemda, pemerintah daerah, dari perbankan, termasuk kami, ya insya Allah nanti akan tumbuh dari sisi konsumsinya. Konsumsi tumbuh akan menimbulkan produksi, ini akan berputar, sehingga dari sisi yang lain, sisi pertumbuhan pun akan otomatis baik. Untuk mengatakan prediksi, karena memang ini tergantung banyak hal, termasuk juga mungkin ditemukannya, kalau saya melihatnya mengenai vaksin salah satu. Tapi satu tambahan lagi yang mungkin kita harus pahami bersama, dan kemarin juga ditekankan oleh gubernur kami, bahwa supaya ini cepat kembali, supaya ini cepat pulih, dan keniscayaan kita meninggalkan digitalisasi. Oleh karena itu semua harus kita arahkan ke digitalisasi. Semua harus bergerak sama. Dari sisi ekonominya, keuangannya harus bergerak sama. Makanya dari kami Bank Indonesia, mungkin selama ini yang namanya UMKM digital itu masih dilihat sebelah mata selama ini. Tetapi pada waktu sekarang ini kita sudah tegaskan bahwa UMKM dengan digitalisasi UMKM itu nantinya adalah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di tahun 2004-2005 itu diharapkan nanti menjadi pesat. Itu yang kita akan coba lakukan terus. Tapi mungkin sudah di sini di depan mereka yang terkait dari semua UKM di tanah BI. Kondisinya mungkin yang bertumbuh berapa yang atau kondisi secara kalau kemarin kita hitung itu di kami itu sekitar 81-an kalau nggak salah. Itu yang sekarang masih aktif sekitar hampir 34%. Yang lain ada yang aktif, yang beberapa juga mulai itu. Tapi ya nggak apa-apa deh, memang kondisinya seperti ini, makanya kita harus bantu untuk mereka tetap bertahan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk sekarang kan pemerintah juga banyak membantu terkait dengan program penyelamatan ekonomi nasional. Itu kan semuanya salah satu concernnya adalah UMKM. Ada pinjaman kredit, ada subsidi bunga, ada yang lain, itu juga UMKM. Tapi kalau kondisi di kami secara nasional sekitar 900-an kan saya nggak benar, nanti mungkin kita lihat datanya, tapi kalau secara di Cirebon kemarin ada beberapa gradasi, ada yang mulai tidak aktif, ada yang mulai passing out itu memang kita lepas, tapi yang aktif itu masih. Tapi selain itu, kira-kira UKM harus ngapain supaya tadi aktif? UKM saat ini memang ada bentuk modal, makanya kami juga mendorong buat UKM itu bisa memanfaatkan ekstra perbankan, termasuk yang menjamin perbankan. Tetapi lebih dari itu, kami juga mendorong semua entitas, semua institusi atau semua pemerintah daerah mulai melihat sisi konsumsinya. Makanya dengan dikeluarkannya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, sebenarnya kami berharap itu semuanya menetes sampai ke bawah. Menetes ke bawah, kan itu tujuannya kan UMKM, isinya memberdayakan UMKM. Dan kalau itu menetes ke bawah, misalnya dari Pemda, pemerintah daerah, dari perbankan, termasuk kami, ya insya Allah nanti akan tumbuh dari sisi konsumsinya. Konsumsi tumbuh akan menimbulkan produksi,
ini akan berputar, sehingga dari sisi yang lain, sisi pertumbuhan pun akan otomatis baik. Sekarang ini ada kita lagi siapkan paket sembako, semuanya produk UMKM, berasnya dari produk UMKM, terus misalnya bawang gorengnya juga dari produk UMKM. Itu tadi membangkitkan semangat mereka sehingga timbul produksi. Dia punya dana, dia bisa konsumsi, muter lagi terus. Meskipun kemarin sempat UMKM-nya merasa sebenarnya berat, Pak, saya nggak mau dikatakan berat, harus usaha. Kalau yang prospek ini kan kita sudah Ya. Nah, kalau yang ada masyarakat ya, saya memang berkunjung atau UMKM-nya ingin beralih usaha karena dia sudah bisa. Kira-kira apa yang bisa dibuat sejauh ini? Yang prospektif mungkin antara lain mungkin industri kreatif. Ya, saya sih melihatnya industri kreatif mulai prospek. Nah, terkait dengan industri kreatif ini memang ada itu misalnya rotan lah. Rotan kan sekarang rotan secara secara kuniatur sebagai perabot sudah kirim ke luar negeri. Tapi saya juga ingin ke depan itu dia juga bisa berkreasi ke lebih kreatif. Karena untuk yang kreatif itu menjadi salah satu apa istilahnya, salah satu penyumbang untuk perbaikan itu. Karena tadi saya bilang pokoknya di masa ini atau kedua ini kan zaman milenial, kita harus tahu selera milenial, dan itu makanya kreativitas itu muncul. Nah, ya muncul salah satunya seperti itu, sehingga nanti UMKM itu bisa melihat kira-kira kebutuhan milenial apa ya, itu yang harus dilakukan, itu yang harus tingkatkan dalam masa-masa saat ini, termasuk tadi penggunaan instalasi. Kami kalau untuk pengembangan UMKM kita arahkan kepada 3 hal, bahwa UMKM itu tidak bisa berkembang, tidak bisa bersaing, tidak bisa memberikan pasokan yang lengkap kalau kita tidak membentuk suatu komunitas atau kooperatisasi. Makanya kita ingin, kayak misalnya contoh, saya terlalu contohkan pria sekarang, rotan. Harapan saya sekarang kalau udah ekspor itu bukan hanya satu perusahaan, tapi dia disokong oleh bawahan-bawahan yang lain, sehingga kalau bicara ekspor itu bicara jangka panjang, bicara bukan hanya jangka pendek, bicara pasokan yang panjang. Makanya supaya end to end-nya adalah dapat, dia harus disokong dari yang lain-lain. Itu yang kita maksud sebagai kooperatisasi, sehingga nantinya bisa memberikan nilai tambah. Dan dari sisi Bank Indonesia sendiri, kami akan melakukan aktivitas terkait dengan peningkatan kapasitas. Banyak hal yang akan kita lakukan. Mungkin beberapa contoh adalah misalnya perbaikan laporan keuangan, terus pengupayaan menjadi istilahnya memberikan sertifikat halal atau apapun. Termasuk juga kami melakukan pemasaran, suatu kegiatan-kegiatan untuk melakukan pemasaran. Contoh adalah kita di nasional kita melakukan kegiatan karya kreatif Indonesia. Itu untuk produk-produk premium kita jual. Kita usahakan sebagai nanti ada business matching dengan pihak investor atau apapun. Terus secara Jawa Barat kita kemarin ngadain karya kreatif Jawa Barat. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, kita pun di Cirebon akan mengadakan Ciayu Majak Kuning Entrepreneur Festival yang kelima. Yang kelima itu di akhir bulan ini. Itu yang kita rencanakan. Ya, maka nanti mohon dukungan, mohon support supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga, lagi-lagi kami akan mencoba dengan perbaikan yang kita lakukan, kami akan mencoba untuk melingkar antara UMKM itu dengan pembiayaan, dengan perbankan, dengan pembiayaan yang lain, itu supaya mereka punya suatu modal kerja yang bisa bergulir terus. Tapi itu tadi ya, nanti konsumsinya sisi lain, tapi itu yang kita ingin lakukan. Makanya salah satu yang kita dorong dengan KRIS itu, kami melihat di dalam KRIS itu ada suatu data-data transaksi yang
yang kalau teman-teman perbankan nanti misalnya laporan keuangannya leceh, teman-teman UMKM kurang bisa memberikan laporan, tapi nanti kalau dia menggunakan kris sebenarnya itu ada data-data terkait dengan transaksi, itu bisa ditarik oleh perbankan, itu bisa sebagai kredit scoring dari perbankan. Nah itu yang akan terus konsisten kita lakukan, karena kita ingin menggarap UMKM itu dari end to end, dari sisi hulu ke hilirnya, termasuk juga kita ingin menggarap secara digital semuanya. Makanya di BI itu ada 4 kriteria UMKM: UMKM potensial, UMKM sukses, UMKM digital, dan UMKM go ekspor. Nah, kami ingin kalaupun melakukan pelatihan, pembekalan atau peningkatan kapasitas, kami ingin gradasikan ini supaya pelatihannya benar-benar terarah. Jangan sampai nanti yang potensi kita gabung dengan yang mau ekspor, itu nggak nyambung. Nah, itu nggak nyambung. Makanya itu yang kita ingin kita pisahkan supaya itu. Nah, nanti kalau sudah ada yang kita misalnya ekspor, ya kita akan coba untuk dekatkan dengan agregator yang bisa ekspor. Nah, nanti ini ada pembekalan tersendiri. Itu yang kita akan lakukan. Baik. Nanti, terima kasih, kita tadi bahas sudah banyak hal UMKM tentang apa namanya potensi budaya, semua di situ yang bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa sebetulnya yang kita lakukan sekarang adalah kita harus optimis ya. Optimis. Pelaku usaha optimis, masyarakat juga optimis Ya. bahwa kita sedang menuju ke perbaikan. Ya. Mungkin ini nantinya tadi Bapak sebut soal digital itu mungkin akan menjadi, kalau sekarang kita berubah nanti mungkin akan lebih banyak di sana ya sebetulnya. Iya. Baik, Pak, itu karena kita sudah di penghujung, mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk masyarakat sebagai untuk sekali lagi memang ini untuk masyarakat semuanya. Memang kita belum tahu berakhirnya COVID seperti apa, sampai kapan, tapi yakinlah kita harus tetap optimis bahwa perekonomian di nasional maupun domestik, termasuk Jawa Barat maupun di Jawa Timur kuning akan tetap menuju pada arah kebaikan. Sehingga dengan optimisme itu bisa membangkitkan suatu kreativitas sinergi bersama yang nantinya dapat mempercepat ke arah perbaikan tersebut. Dan yang kedua, istilahnya mohon kepada ekonomi kegiatan usaha, mari kita arahkan kepada digitalisasi. Kita ciptakan ekosistem digital di segala lini, di segala aspek, sehingga kalau nanti ekonomi digital semuanya akan terbentuk, insya Allah kegiatan ekonomi akan semakin stimulus, semakin lancar, semuanya semakin masif. Dan kami Bank Indonesia pun akan mengeluarkan sistem baru yang 24 jam, 24 jam sehingga transaksi kapanpun akan bisa dilaksanakan.